Jadi kalau orang anti dengan politik, maka menjadi masyarakat yang tertinggal. Oh begitu. Iya. Karena apapun sekarang diatur oleh politik. Politik. Tadi saya agak tertarik dengan ini apa namanya, titel Bapak itu ya, Dokter Andes sama SH di belakang kan, Ya. ada di depan ada Dokter Andesnya, yang notabene Dokter Andes ini dari Fakultas Syariah. Fakultas Itu artinya Syariah. bahwa itu Bapak dari hukum, Dokter Andes yang bagian sarjana Ya, dari- S1 yang dari IAIN. hukum, ya, IAIN. hukum, hukum IAIN. Nah sekarang kenapa Bapak memilih untuk kuliah lagi dan mengambil sarjana hukum, Ya. tidak melanjutkan saja ke magister Pak, gitu, ke S2 gitu? Apakah apa tidak ada pertimbangan ini waktunya rugi gitu, hanya sekedar ini, padahal ini Dokter Andesnya sudah di bagian hukum juga Ya, Pak gitu. Ya gimana Pak itu? Jadi karena dulu dalam posisi panitera sekretaris di Pengadilan Agama Gorontalo, maka oleh beliau-beliau yang ada di Mahkamah Agung dianjurkan, Iya. ya, dianjurkan bagi kami yang ada pengadilan agama itu setidak-tidaknya mengambil perkuliahan di Fakultas Hukum, Fakultas Umum, karena menghadapi peradilan itu satu atap. Alhamdulillah hari ini kan sudah terwujud. Iya. Di lingkup Mahkamah Agung itu ada 4 badan peradilan itu sudah satu atap di Mahkamah Agung. Nah itu sejarahnya sampai saya ambil S1. Oh. Yang kebetulan juga keterbatasan anggaran itu hanya mampunya di S1. Gitu. Jadi nggak bisa dipakai yang Dokter Andes ini yang dari hukum Pak? Sama boleh. Oh. Waktu IAIN, waktu orang terangkat ya S1 IAIN. Nah masalah cuma pada saat orang sementara di pengadilan agama itu ada anjuran. Iya, iya. Ya toh, Untuk ikut itu. untuk ikut. Ya Bapak ikut saja gitu. Ya. Agar supaya begini, ketika juga orang-orang peradilan lain berbicara tentang, menurut petinggi-petinggi kita di badan peradilan agama, Iya. kita juga tidak gagap untuk berbicara tentang masalah hukum-hukum positif. Hukum, oh iya, iya. Ya. Dia lebih umum kan itu Pak kan? Iya. Iya, benar sekali. Oke Pak, baik. Bapak dari Yayan Sultamay Gorontalo, kemudian setelah ikut pengangkatan menjadi terakhir menjadi panitera ya Pak? Ya, panitera, apa namanya, pengunduran panitera dirinya? sekretaris. Pengunduran di diri Pengadilan terakhir di mana? Gorontalo, baru panitera muda hukum PTA Gorontalo. Mengundurkan diri di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, panitera muda hukum. Panitera Muda Hukum, Ya, iya. Pengadilan Dan Tinggi Agama selanjutnya beralih karir menjadi seorang politisi ya. Iya, jadi Pak, setelah Bapak ini apa namanya beralih menjadi politisi, kira-kira ini ada matching ya Pak, begitu? Bapak sebagai alumni YIN kemudian, atau ada masalah misalnya ketika Bapak dari YIN, alumni YIN, kemudian tiba-tiba menjadi politisi, ada persoalan yang Bapak hadapi atau bagaimana Pak? Waduh, sangat matching sekali. Oh, matching sekali Pak. Iya. Matchingnya itu Karena di mana Pak? Di kira-kira? Fakultas Syariah itu kami kan kita belajar tentang siasa. Oh iya iya. Ya, toh, tentang belajar tentang fikih siasa, politik hukum. Oh, jadi tidak kaget-kaget lagi Ya. ketika ada di sini Pak ya. Jadi justru hari ini merupakan sebuah jawaban terhadap apa yang pernah kami lakukan ketika masih kami kuliah di YIN. Hari ini. Iya iya. Bahwa ternyata perguruan tinggi agama itu, khususnya IAIN itu, bukan sebuah lembaga perguruan yang kemudian hanya menjadi lembaga perguruan tinggi pesakitan dalam tanda petik, yang dulu hanya menjadi tempat pelarian. Iya. Ya toh? Nah, dulu orang berpikir tempat pelarian, tapi hari ini merupakan sebuah jawaban bagi kami, ternyata IAIN bukan tempat pelarian. Iya. Tapi sebagai sebuah lembaga yang mengkader, yang mencetak alumni-alumninya yang bisa diterima di mana saja. Iya. Terbukti syariahnya, ada yang jadi hakim, Iya iya. ada yang jadi panitera, ada yang jadi pengacara, Iya. ada yang di kantoran, Yang ada di terdekat- bank syariah. Yang paling dekat Bapak yang salah satu Ya. bukti ya Pak. Salah satunya saya sendiri, orang yang tadinya mulai dari SD sampai SMA di sekolah umum,
Kemudian datang YN, belajar YN, yang belum tahu mengaji, alhamdulillah jadi tahu mengaji. Kemudian lulus jadi sarjana YN, bertani. Kemudian bertani, ikut pengangkatan, terterima, alhamdulillah dalam posisi di karir, kemudian meninggalkan dalam status PNS itu, beralih politik juga, hari ini terterima juga. Nah, malah menurut saya itu ada plusnya. Ada plusnya bagi orang alumni IAIN, khususnya Fakultas Syariah, khususnya, tapi pada umumnya alumni sekolah agama itu, ada plusnya manakala orang berkiprah di dunia politik. Karena dunia politik itu, menurut orang kebanyakan sebelum masuk ke dalamnya, sebelum saya masuk ke dalamnya, katanya politik itu caparuni, orang mana ada bilang, kotor katanya ya, tidak bagus, sehingga menjadi sebuah citra yang buruk di mata masyarakat, bahwa menjadi politisi itu adalah orang-orang yang sulit dipercaya. Yang hitam bisa jadi putih, yang putih jadi hitam gitu. Tetapi alhamdulillah dengan ilmu yang orang miliki dari YN, sekolah agama, ada YN-nya. Iya, benar. Institut Agama Islamnya, ada Islamnya itu, label Islamnya itu ya. Kemudian dikomparasikan dengan titel kita dari sarjana hukum, pakai sebagai sebuah perpaduan yang itu menjadi filter bagi orang sebagai politis, bahwa mana yang bersesuaian dengan undang-undang, dengan mana yang tidak, mana yang boleh dan mana yang tidak. Dan menurut saya politik itu bukan sesuatu yang kotor, dia sesuatu yang mulia, sesuatu yang bagus. Gitu Pak ya. Bagus. Apa saja di dalam hal ini, dalam kehidupan sendiri, kehidupan kita manusia ini, kalau tidak ada politiknya maka susah kita akan bergerak. Maka politik itu merupakan bagian penting dari kehidupan seseorang secara pribadi maupun bermasyarakat. Jadi kalau orang anti dengan politik, maka menjadi masyarakat yang tertinggal. Oh begitu. Iya. Karena apapun sekarang diatur oleh politik. Politik itu kan hanya sebuah cara, tata cara, strategi. Kebahasa agama siasa, atau bahasa Nabi siasa. Nah, politiknya Nabi bagaimana? Politiknya Nabi itu adalah politik yang ramah. Politik Islami ya Pak? Ya, yang sopan, yang merangkul, bukan yang memukul. Benar. Nah, nuansa politik itulah yang kemudian orang sebagai alumni IAIN itu untuk mentransformasikan, mengimplementasikan ke dalam kehidupan politik secara umum. Dimanapun kita berada. Dan saya pikir bukan tugas kami saja politisi, tapi tugas-tugas daripada adik-adik alumni IAIN itu harus mampu menyuarakan bahwa bagaimana IAIN itu berada di tengah-tengah masyarakat, menjadi media dakwah bagi kampus IAIN, bagi perguruan tinggi IAIN. Jadi mana saja dia berada, dalam aktivitas dan kapasitas dia sebagai apa? Sebagai PNS, sebagai politisi, sebagai pedagang, sebagai petani. Orang dituntut untuk bagaimana menjadi media dakwahnya perguruan tinggi IAIN. Bahwa ternyata alumni IAIN itu, yang hari ini menjadi Sultan Amai Gorontalo itu, di mana saja bisa terterima. Benar sekali. Itu kebanggaan. Bisa menjadi politisi birokrasi, akademisi, apa saja bisa. Betul. Dia. Plusnya di situ ya Pak. Bahkan ada nilai plus yang lebih plus lagi. Kalau saya tidak berbicara perguruan tinggi lainnya, Pak. Menurut saya hanya perguruan tinggi agama, khususnya IAIN, Sultan Amai dan umumnya perguruan tinggi agama Islam, yang mencetak kader-kader pemimpin, calon-calon pemimpin. Nah, dari mana jalannya? Karena kalau orang sekolah di agama, Institut Agama Islam di IAIN, Sultan Amai atau IAIN atau perguruan tinggi mana, dari sekolah-sekolah agama, mulai dari ibtidaiyah sampai pada aliyah, sampai pada perguruan tinggi agama Islam, tentu mereka sudah dipersiapkan untuk menjadi calon imam.
atau tapi calon imam yang dipahami secara sempit, khusus menjadi imam sholat. Iya benar. Ya, tapi saya menerjemahkan itu secara luas. Bahwa orang ini dipersiapkan bukan hanya sekedar menjadi imam dalam artian sempit, imam sholat, tapi orang dipersiapkan untuk menjadi imam bagi masyarakat. Jadi pemimpin, imam itu adalah pemimpin. Benar. Ya, kalau orang mentransformasikan, menerjemahkan imam itu adalah pemimpin, maka IAIN adalah lembaga pendidikan yang mempersiapkan calon-calon pemimpin masa depan bangsa. Iya. Banyak juga sekarang Pak yang lagi marak sekarang nih, alumni dari IAIN itu banyak yang diterima menjadi penyelenggara pemilu Pak ya sekarang kan. Ya itu memang karena plusnya IAIN itu kan, ya ada dibekali dengan ilmu-ilmu agama itu kan yang bisa menjadikan mereka sebagai terterima sebagai penyelenggara itu Pak. Ya Pak, gini, saya mau review lagi perbincangan kita dari awal itu. Saya tertarik dengan kebebasan mimbar kemarin. Waktu di zaman Bapak itu katanya tadi kebebasan mimbar yang terkungkung. Ya mungkin pada saat ini banyak sahabat Humasa Channel yang lagi menonton, mungkin ada yang sudah menjadi mahasiswa ya, anak-anak muda ini kan. Nah, yang namanya dengan mahasiswa itu ataupun misalnya sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan itu sangat dekat dengan yang namanya demo-demo itu Pak ya. Nah, kebebasan mimbar yang terkungkung saat itu di masa Bapak dan sekarang ini kalau kita lihat sudah tidak terkungkung lagi, ada kebebasan mimbar dan itu sah-sah saja gitu. Orang mau demo ya itu memang mereka lagi menguji kualitas mereka untuk kebebasan mimbar ini Pak gitu kan. Nah, kebebasan mimbar yang terkungkung di saat zamannya Bapak dengan sekarang ini bagaimana Bapak melihatnya gitu? Lebih bagus yang mana Pak? Yang kemarin yang terkungkung atau yang saat ini Bapak lihat gitu? Ini kan dua sisi waktu yang berbeda. Iya. Ya toh? Di zaman kami itu adalah zaman Orde Baru. Zaman di mana semua serba terpimpin. Iya. Ya toh? Tentu kadar perjuangan kami pada saat itu menurut kami kadar yang kemudian adalah apa yang kami perjuangkan merupakan sesuatu yang menurut kami mahasiswa pada waktu itu adalah sesuatu yang benar menurut kami berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Makanya apa yang kami perjuangkan itu adalah betul-betul apa yang merugikan mahasiswa, merugikan masyarakat, merugikan orang banyak. Itu yang kami perjuangkan. Tidak kan pada posisi pesan sponsor. Jadi itu berarti dalam artian yang sekarang ini mengandung pesan sponsor ya Pak? Wallahu alam, kebanyakan itu. Karena adanya kebebasan dunia reformasi hari ini yang menurut saya ketika masih dulu di Pengadilan Agama Gorontalo sering melihat dan menyaksikan tentang bagaimana adik-adik mahasiswa IAIN melakukan unjuk rasa, kemudian melakukan pengrusakan di kampus dan sebagainya. Iya. Bahkan ketika itu sempat saya pesiar ke kampus IAIN. Pernah Pak ya? Diundang oleh almarhum Pak Yusuf Muhammad Yusuf Mupangga. Kemudian beliau menyampaikan, ini kalian punya kakak-kakak dulu yang pernah unjuk rasa. Tanya ke beliau, ke mereka bagaimana unjuk rasa mereka waktu itu. Belajar dulu gitu. Ya. Saya cuma sampaikan kepada mereka bahwa kami dulu juga menggelar unjuk rasa, melakukan penolakan ini. Kemudian menyampaikan kami punya keinginan, aspirasi dan sebagainya, tetapi dengan hal-hal yang elegan. Tidak merusak kampus. Jadi memang murni karena keterpanggilan bahwa ya ini adalah murni yang lahir dari apa yang kami rasakan. Bukan dari orang rasakan. Iya. Yang beda ya. Ada unsur kepentingan ya. Gitu. Kalau yang kami rasakan adalah betul-betul berdasarkan kebutuhan kami. Tapi kalau yang orang rasakan, dalam tanda petik berarti ada kepentingan dia untuk menggunakan mahasiswa. Nah hari ini mohon maaf kepada adik-adik mahasiswa, mohon maaf kepada adik mahasiswa yang hari ini hidup di zaman Orde Reformasi, semua serba bebas, tapi janganlah kita melakukan sesuatu yang kemudian bebas yang kebablasan. Khususnya bagi anak-anakku, saudara-saudaraku, adik-adikku yang lagi menimba ilmu di IAIN Sultan Amai Gorontalo.
istilahnya jangan ingin berkiprah tapi salah kaprah begitu. Iya, karena proses kami memperjuangkan YN Gorontalo menjadi satu perguruan tinggi yang betul-betul pisah dari ujung pandang itu sangat luar biasa. Iya, Pak. Sangat luar biasa. Masih tercatat kalau tidak salah itu sebagai sebuah dokumen, entah hari ini masih ada atau tidak. Sebuah persepakatan antara YN Senat YI Sulut, Fakultas Syariah YN YI Sulut, yang sekarang sudah jadi YN Manado. Senat Fakultas Usuluddin Kota Mobagu, kemudian Senat Fakultas Syariah Usuluddin Gorontalo, dan Senat Tarbiyah Gorontalo. Tapi dulu karena ada kisru internal antara Senat Syariah Usuluddin dengan Tarbiyah dulu, maka dulu itu Senat Tarbiyah tidak menandatangani persepakatan itu. Tapi oleh pembina yayasan Pak Ahmad Najabuddin meminta agar menandatangani itu. Dan dokumen itu ditandatangani adalah sebuah niat yang digagas oleh kami Senat Fakultas Syariah Usuluddin Gorontalo mendatangi YN Manado, Kota Mobagu, untuk sebuah komunike bersama bahwa akan ada perguruan tinggi di Sulawesi Utara yang pusatnya di Gorontalo, pisah dari YN Alauddin Ujung Pandang. Dan alhamdulillah hari ini meskipun kami tidak menikmati itu, dari perjuangan kami waktu itu dijawab pertama dengan madianya Tarbiyah. Proses berikutnya setelah kami sudah tidak ada di sana, alhamdulillah hari ini sudah berubah dari Stein, kemudian jadi YN, dari YN menjadi Stein, menjadi kemudian YN lagi. Sebuah perubahan, itu sebuah dinamika. Tapi pesan saya bagi anak-anak dan adik-adik mahasiswa YN yang kebanyakan hari ini bahkan terjadi perkelahian antar sesama anak-anak mahasiswa YN dengan alumni. Bahkan ketika saya masih aktif sebagai PNS di Gorontalo, memediasi mereka dengan petugas di kepolisian. Oh begitu Pak? Pernah ya? Pernah. Dan yang menjadi saksi hidupnya Pak Suban Posangi, Pak Said, itu sempat memediasi anak-anak yang sering berkelahi atau melakukan perkelahian. Beliau wakil rektor 3 lalu Pak ya? Mahasiswaan. Nah itu. Padahal di zamannya kami itu tidak pernah terjadi begitu. Pak. Di zamannya kami. Maka tentu ada pertanyaan. Kalau di zamannya kami, politik belum merambah kampus. Benar. Ya toh? Tapi tentu hari ini mungkin politik sudah mulai merambah kampus. Maka kalaupun terjadi gejolak dengan adik-adik mahasiswa hari ini, adalah bias daripada apa yang terjadi pada kampus itu sendiri. Maka tentu menurut saya kampus itu harus kembali kepada kita yang sesungguhnya, apa tujuannya. Ya toh? Jangan sampai orang YN salah tujuan. Oke lah, hari ini YN Sultan Amai sudah berbagai macam jurusan, termasuk jurusan pertanian sudah ada. Mungkin ya. Insya Allah ke UIN Pak nanti. Ya, insya Allah kalau sudah itu kan sudah sangat luar biasa. Ajaran Al-Quran, ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dengan hadis itu, yang menurut saya hari ini belum mampu diterjemahkan oleh kita umat Islam secara kafah. Di lingkup di bidang apa saja. Bahkan seolah-olah orang ini sebagai alumni YN itu alergi dengan politik, alergi dengan perdagangan, alergi dengan pertanian, tidak mau jadi petani. Ya, padahal semua itu sudah diatur dalam Al-Quran. Maka prinsip hidup saya menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidup saya di dalam berkiprah, berpolitik, berdakwah, bertani, bermasyarakat, bergaul dengan siapa, adalah Quran menjadi sebagai sebuah panutan. Karena ketika kita memangku sebuah jabatan dan amanah, maka kita disumpah, dijunjungkan Al-Quran. Ya toh? Demi Allah, saya bersumpah Al-Quran dijunjungkan. Ya toh? Padahal Allah sudah mengingatkan, innal ladzina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalil. Dan sesungguhnya bagi mereka-mereka yang memperjualbelikan sumpah-sumpah dan janji-janji mereka dengan harga yang murah,
niscaya Allah tidak akan melihat mereka, tidak akan menegur mereka, memandang mereka, dan tidak akan mendapatkan bagian di akhirat nanti. Dan itu menjadi kata pengantar ketika kami masih di pengadilan agama, disumpah di dalam sebuah jabatan. Jadi sebelum diangkat menjadi sebuah jabatan, kami disumpah untuk melakukan itu. Ya, tadi Pak sempat disebut Bapak itu pengaruh apa ya? Mereka politik yang adik-adik yang berdemo-demo itu, yang unjuk rasa itu Pak, kemudian sampai ada perkelahian itu akibat politik sudah masuk di situ di kampus Pak. Itu gimana Pak? Sementara tadi katanya Bapak itu politik itu bukan tidak bagus gitu, politik itu bagus sebenarnya, kita harus belajar politik. Tapi kan kenyataannya ketika politik masuk di kampus itu, itu adanya jadi seperti itu Pak gitu. Ya. Artinya semua sendi kehidupan kita ini, manusia ini tidak pernah lepas daripada yang namanya politik itu. Karena saya katakan di awal-awal begitu. Jadi di mana saja, masuknya kemana saja, dalam kehidupan masyarakat, kehidupan kampus, silakan masuk. Tapi bagaimana dalam menerjemahkan politik kampus dengan politik untuk kehidupan bermasyarakat. Terkadang begini, ada kekeliruan di dalam hal memahami bahwa politik itu adalah masalah kepentingan. Iya, benar. Ya tak? Sekarang pertanyaannya, kepentingan anak atau kepentingan orang? Kepentingan masyarakat atau kepentingan siapa? Maka tentu yang harus orang filter adalah perjuangan politik yang orang gagas adalah politik yang bagaimana ketika orang lakukan itu, muaranya adalah mensejahterakan orang banyak. Betul, di dalam agama itu menganjurkan lindungi dirimu, keluargamu, dan saudara-saudaramu. Tetapi dalam hal menerjemahkan tentang ayat itu adalah pada dasarnya adalah orang banyak. Maka bagi saya, sebuah kekeliruan pemahaman terhadap politik adalah saat mencapai sebuah tujuan. Politik itu adalah kepentingan mencapai sebuah tujuan. Kalau pemaknaan secara sempit itu, maka terjadi gesekan sikut menyikut, tendang menendang, saling menjatuhkan. Tapi kalau politik ala Nabi yang dipraktekkan, politik santun, bagaimana mengayomi, bagaimana menyantuni, dalam artian memperebutkan sesuatu jabatan, tidak untuk saling menjatuhkan, insya Allah Islam akan berjaya di dalam hal bagaimana mengendalikan peradaban dunia. Hari ini justru kan kita umat Islam yang saling sikut menyikut, saling singgung menyinggung, antara paham ini saling menyalahkan satu dan lain. Akibat kesalahan dalam pemaknaan politik. Itu yang kemudian salah. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan kamu adalah sebaik-baik umat didatangkan di tengah manusia. Hanya dua tugas kita ini apa? Menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Itu saja yang diterjemahkan ke dalam kehidupan pribadi orang. Ibarat menunjuk orang, satu jari menghadap ke orang, tiga jari menghadap ke diri sendiri. Maka yang saya pahami adalah sebelum saya mengkritik orang lain, kritik diri sendiri. Baik. Luar biasa Pak ya. Menarik sekali perbincangan saya dalam bincang kehumasan ini dengan Bapak anggota Dewan, anggota DPRD ya, Kabupaten Bolang Mongo Utara, Bapak Mulyadi Pamili. Sebenarnya saya masih ingin banyak bercerita karena saya tertarik sekali ini dengan pengalaman-pengalaman Bapak karena sudah sangat senior di Yayan Sutolamai Gorontalo, terlebih untuk memberikan support dan motivasi ya bagi kita dan utamanya kepada adik-adik mahasiswa di Yayan Sutolamai Gorontalo ataupun adik-adik mahasiswa di perguruan tinggi lain seperti itu Pak. Banyak ilmu, banyak pelajaran yang saya dapatkan pada kesempatan ini pada podcast kita Pak. Terakhir mungkin dari saya Pak. Kira-kira Bapak bisa memberikan penguatan kepada
adik-adik kita yang pada saat ini beberapa saat lagi ya akan menyelesaikan studinya di bangku SLTA, SMK, Madrasah Aliyah Sederajat, bisa memberikan penguatan untuk jangan sampai mereka salah memilih perguruan tinggi yang nantinya akan mereka jadikan tempat untuk menimba ilmu selanjutnya. Sekaligus Bapak, kami inginkan untuk memberikan closing statement pada kesempatan ini. Kami persilakan, Pak. Ya. Hadap kamera Jo ya. Iya. Jadi untuk masyarakat khususnya di Bolang Itang dan Kabupaten Bolang Monda Utara, bagi anak-anakku dan saudara-saudaraku yang sebentar nanti akan lulus sekolah lanjutan atas dan akan memilih perguruan tinggi, tentu Institut Agama Islam Sultan Amai Gorontalo juga merupakan pilihan prioritas, karena alumni atau jebolan atau keluaran atau output daripada Institut Agama Islam Sultan Amai Gorontalo di mana-mana anak-anak dan saudara-saudara serta adik-adik sudah bisa menyaksikan dalam bidang dan pekerjaan apa saja, menjadi sesuatu yang memberi sesuatu yang memberi arti penting di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya apa yang kami alami. Dengan satu catatan bahwa mari hari ini adik-adik alumni IAIN itu menyatukan persepsi, menyatukan langkah sebagai sebuah pemahaman bahwa dibutuhkan hari ini sebuah penguatan bagi alumni IAIN untuk bisa berkiprah dan berbicara pada tingkat tataran pemerintahan dan dalam kehidupan bermasyarakat, dan termasuk tidak ada sesuatu yang menurut pemahaman saya bahwa ajaran atau kurikulum yang ada di IAIN atau mata kuliah IAIN itu yang kemudian itu bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang karena nukilannya adalah pada Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman falsafah hidup kita umat Islam. Saya pikir apa yang dikatakan Nabi, jika menemui semua persoalan, ya toh, mengalami sebuah persoalan, maka tentu kembalikanlah kepada apa yang beliau tinggalkan, kepada dua pusaka yang beliau tinggalkan, yaitu kepada Al-Quran dan Hadis. Apabila kita berpegang pada keduanya, insya Allah kita tidak akan tersesat jalan dimanapun kita berada, sebagai petani, sebagai pegawai negeri sipil, sebagai pedagang, sebagai nelayan, apalagi penekanan saya ini, apalagi sebagai politisi. Saya sebagai politisi, background dari sekolah agama, kemudian memilih partai Nasdem, karena di dalamnya ada sebuah slogan yang menyatakan sebuah cita-cita mulia sebagai ruh partai adalah gerakan perubahan, restorasi, yang menurut saya restorasi yang digagas oleh Partai Nasdem hari ini adalah pengejawantahan daripada perubahan yang disuarakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya toh? Iya. Firman-Nya, innallaha la yugairu ma biqaumi hatta yugairu ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah itu. Maka saya memilih Partai Nasdem karena ada pengejawantahan daripada gerakan perubahan yang disuarakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Saya pikir ini sebagai sebuah tambahan. Politik itu bukan sesuatu yang kotor, tapi politik adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, tergantung daripada itikat niat daripada pelaku-pelaku politik itu sendiri. Saya yakin dan percaya apabila semua politisi dilandasi oleh sekolah agama, mudah-mudahan akan mampu menerjemahkan
politik ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh mengayomi, menyantuni, merangkul, bukan memukul, bukan menjatuhkan, dan bukan menzalimi. Saya pikir itu Ibu Irma. Iya, baik Pak. Terima kasih. Iya baik, sahabat Humasa Channel, lagi-lagi Bapak Dr. Andes Mulyadi Pamili SH memberikan bukti kepada kita bahwa alumni IAIN Sultan Amai Gorontalo bisa berkiprah di mana saja, mau menjadi akademisi, mau menjadi birokrasi, bahkan seorang politisi. Ya, olehnya saya mengajak kepada adik-adik sekalian di Madrasah Aliyah, SMA, SMK sederajat, ayo kita kuliah di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dan untuk itu saya atas nama Sivitas Akademika IAIN Sultan Amai Gorontalo mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Mulyadi Pamili SH sebagai anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondo Utara yang sudah berkesempatan di podcast Humasa dalam bincang kehumasan untuk sesi silaturahim dengan alumni IAIN Sultan Amai Gorontalo. Terima kasih Bapak, dan saya Irma undur diri. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.